menggunakan Isunshin dan untuk sekarang masih sangat-sangat terbuka. Tinggal balas saja bagaimana Dewa mau coba untuk melakukan early pressure-nya. Karena antara trio mid lane atau Kin kan tadi jawabannya. Iya, dan aku cukup penasaran untuk Dewa ya, karena mereka melepaskan Chusin, salah satu base hero untuk meta yang sekarang. Apakah mereka akan mengambil Lunox untuk mereka pergunakan? Atau Kimi. Kimi Yang bisa kita udah juga lihat sih. Baxi aja juga udah nggak ada, Kimi juga bisa Ya, menjadi. kalau mereka mau ambil Kimi mungkin Frederick Kimi kali ya bisa Ya. keluar. Tapi Fanny, oke. Oke. Ini Fanny-nya Ray itu ngeri banget loh. Dan ya dia pulang di hari pertama melawan Geek dengan 3-1. Season 12. Ya. Ya sudah kita cek langsung buat kalian semua. Jangan lupa untuk cheer for tim kesayangan kalian ya. Langsung aja dengan Dewa dan juga EVOS di kolom komentar. Dan ini dia Lapu-Lapu sebagai salah satu carry damage di arah EXP lane yang bisa memberikan burst terhadap dua player yang sudah diberikan oleh EVOS di sana. Udah ada Zutin dan juga Granger. Ini pengganti Hayabusa ya, ketika berhadapan dengan Chusin. Fanny cukup oke untuk bisa in out masuk ke belakang. Mungkin itu kenapa akhirnya jawabannya silakan Chusin kamu ambil, kita mau main assassin. Oke. Ini Kale ya ternyata ya. Iya. Yang diambil juga single target lock yang cukup oke untuk bisa menangkap Fanny nanti. Cuman berarti menurutku dengan hadirnya Kale yang muncul di tangan dari EVOS ya, otomatis Randy mungkin akan lebih sedikit prefer ke yang nge-cover, XP cover dengan masih banyak kayak yang available walaupun Uranus dan juga Arlott masih nggak ada. Ingat Terizla pernah dimainkan untuk Kin. Ingat masih ada Fovius juga dengan win rate yang sangat baik dan Esmeralda yang masih 100% win rate-nya juga. Melawan Lapu-Lapu untuk laning juga enak kok dengan Esmeralda di XP lane. Tapi pertanyaannya adalah apakah akan dibuka oleh teman-teman dari Dewa? Iya. Mungkin dari Dewa mereka akan banding untuk para assassin dulu ya. Masih ada Yusan Shin. Oh no, Hilda. Oke, Lancelot ada nih, power juga. Hilda dan jangan lupakan juga mereka tutup middle. Tapi ada satu lagi sih yang cukup bisa mengerikan. Apa tuh? Khalid. Kali. Kalau mereka mau main di arah jungle. Oke. Kalau dari EXP atau mungkin posisinya kali ini kan Randy jarang menggunakan Khalid. Jadi mungkin tidak masuk ke arah radar. Cuma kalau di MPL Indonesia, menurut aku kalau udah masuk ke babak playoff apalagi, sosok dari player itu harus bisa main banyak hero dan bukan hanya main ya. Iya. Harus bisa dan kuat. Ya, tapi lihat gift-nya di band. Apakah akan ada pertanda kalau Fredrin mungkin Bisa jadi. dipakai nanti? Fredrin apa Joy? Iya, benar. Karena Joy itu bisa menggocek pergerakan dari Fanny. Oke. Ya. Iya ya. Bahkan bisa nge-counter juga ya dengan ada energy eruption. Pergerakan Fanny kabel langsung putus seketika. Namun dengan kalau misalkan use case-nya adalah Freddy yang muncul, berarti di sini Chushin-nya yang feeling yang bakal benar-benar ditempelin banget dengan Skypicer dan damage-nya akan benar-benar sangat jomplang ke Chushin dan juga Granger-nya aja. Ngebuat tugas dari Fanny lumayan jelas nih dari awal loh. Nah, sampai Freddy pertanyaannya keluar. ini, dengan dua Skypierce mau nggak mau berarti kah? Iya. Dengan Granger dan Chusin, Chusin mungkin akan lepas. Dia harus Skypiece mengalah ya. sih kayak Dia harus Chusin ya, mengalah Pak ya. juga, tapi Fovius dulu. Sebuah langkah untuk preemptif ya, untuk mencegah adanya hero-hero dash lebih. Yang memang bisa dipergunakan dengan Dewa juga, sekaligus zoning lebih mudah nanti untuk turtle yang pertama. Ini dua pilihan yang akan cukup menentukan bagi Dewa sekarang. Oke. Mereka mau menuju kemana, karena mereka sudah punya dua hero yang tebal secara physical defense. Mereka menurut saya sih juga butuh memberikan Kimi, hero dari Alice. god lane yang Harriet kah? lapunya dia di arah god lane. Lapunya di arah god lane. Dan kalau misalnya mau lapu di arah god lane, ini sangat kuat untuk dirinya. Sangat kuat untuk mereka bisa bertahan. Dan ini ngomongin front to back damage, ini besar. Cuma satu yang problemnya mereka, continuous damage-nya. Oke, Ya. oke. Iya. Mereka punya burst, mereka punya durable, continuous damage-nya itu cuma di Lui. Ya, benar. Tapi balik lagi menurutku hasil dari Louis dan juga Alice ini adalah dengan asumsinya Fredrin jadi last pick Ya, untuk teman-teman dari EVOS. Karena kalau sampai tiba-tiba Joe yang keluar, yang nangkap nanti bakalan menjadi siapa? Atau Hayabusa yang keluar. Hayabusa. Iya. Oke, Hayabusa kalau Albert mampu untuk bisa survive di arah jungle-nya, karena kalau ngomongin ke arah god lane nggak bisa digampang untuk di take down. Di arah EXP juga tidak gampang di take down. Fredrin. Ya. Gue ngeliat Fredrin ini menjadi salah satu tumbal mungkin ya. Dan Albert akan memberikan badannya untuk tumbal dan adu retribution. Berarti semua akan tergantung dari para marksman. Nah, makanya kita bakal langsung saja menyaksikan seperti apa permainan antara Dewa dan juga EVOS Soulcaster. Let's go to the lane of down. Yep, terima kasih the our panelists dan telah sampailah kita di match yang kedua babak play-in ya. Yap. Antara EVOS dan juga Dewa United. Yes, satu tim akan pulang,
satu tim akan melaju ke babak berikutnya dan Betul. kita akan menyaksikan di Best of 5 Series. Di belakang kita begitu ramai anak dewa. EVOS Pam, semuanya sudah berkumpul. Begitu besarnya bendera tadi yang dibawa oleh EVOS Pam. Wah, Wow, Yap. animo yang begitu mengerikan. sangat ya. Animo yang begitu terasa. Jadi, sesaat lagi kita akan langsung tes saja dia. Di match yang kedua, anak dewa, EVOS Pams, mana suaranya? Wow! Gak gentar di luar hujan ya. Yap. Mereka tetap mendukung tim kesayangan. Terlihat agresivitas dia. Wow, tabrakan terjadi membuat dari Mueza. Wih, key flicker bahkan. Harus mundur dulu walaupun Mueza bertukar dari segi HP-nya. Ini ngebuat dari Ray dan juga Albert masih free untuk bisa secure cover buff-nya. Namun peraduan itu Wonder, hati-hati. Oke. Dicuri. Berhasil diamankan tadi ya. Oleh Albert ya, dia benar-benar nge-cam dulu, biarin aja pukulin Ray, silahkan saya siap retri. Saya siap retrik. Betul. Selagi saya tidak diketahui, saya akan mencuri. Itu definisi orang yang udah usaha, Yap. bahagianya sama siapa. Betul. Real. Udah cuma diliatin aja. Liatin aja. Sono lu berjuang dulu gitu ya. Ntar juga jadi milik Aing. Nah itu loh, tapi kita melihat ada 3 emblem trail yang dibawa ya oleh EVOS. Ada di tangan dari Povius, Ferdinand dan juga Granger. Yang akan harusnya bermain jauh lebih agresif lagi. Sementara dari Dewa, mereka membawakan karena Alice dengan, Bergain Hunter ternyata. Yap. Yang biasa kita ngeliat ada Vitality, ada Festival of Blood. Oke, sementara sekarang masih cukup jauh tadi jaraknya Kin. Balik lagi Kin. Yang pertama kali menggunakan Alice ya. Kemarin di babak regular season kalau tidak salah. Solid kan. Iya. Dia yang Dia yang Alice, opsi dia pertama kali juga Betul. di Maybe. Tapi ya kita ngelihat lagi bagaimana Lui kali ini bakal coba untuk dimaksimalkan oleh Dewa United. Satu hero yang sempat laris manis di beberapa season ke belakang. Ya. Sekarang sudah hampir hilang juga. Kejutan seperti apa lagi yang akan dibawakan dengan gameplay Lui dari Okta nih? Apakah bisa nge-react nantinya untuk bisa tabrak dari arah belakang? Wah, Wop. Mueza galak banget dia, tapi Mueza kehilangan begitu banyak SP di dalam tubuhnya. Akan seperti apa lagi? Namun berbeda, ada sebuah perbedaan lagi akan dilakukan dan menjadi milik dari Albert. Tapi pertempurannya tidak berhenti. Ya walaupun Kin masuk ke dalam kerumunan pemain-pemain dari EVOS, tapi Kin masih survive. Walaupun ya kalau kita ngelihat dari Dewa United, Buset deh. Mighty Swing tadi. mereka- Sudah terlihat di dalam area tersebut. Sementara sekarang Okta tadi terpleset sedikit. Mueza langsung dibawa Nabis. Satu yang terakhir Mueza. Hehe. Menjadi korban first blood. Dan diamankan di tempat yang lain. Ada pertempuran antara Randy dan juga Kin. Yap. Tapi masih bisa bertahan satu sama lain. Berbeda dengan ada diversion play tadi yang dibuka oleh Okta. Memasuki ke area rumputan sebelah kanan. Tapi ya mengingat dari Muezanya juga tadi belum level 4. Belum ada tectonic charge untuk bisa melakukan inisiasi. Yep. Sehingga kali ini dengan first blood yang ditampung oleh EVOS, Turtle yang dia dapatkan juga. Ini nge-boost banget gold lead yang sedang mereka dapatkan. Cuman ini Albert asupannya boleh-boleh juga loh. Ul. Apa tuh? Udah berhasil tadi mengamankan beberapa Iya. monster jungle juga yang diambil gitu loh. Kenyang ya. Yap, dan ini dia talent prediction. Widih, 3 sama. 3 sama ya? Ya. Tapi Oji doang nih 3-0. Sisanya banyak poin-poin yang bertukar-tukar ya. Tapi ingat ini play-in. Satu tim harus pulang kalau misalkan memang mengalami kekalahan di series ini. Dan siapapun yang menang, besok ketemu Odin. Yap, Itu udah nungguin tuh ya di atas. perjalanan belum berhenti ya. belum. Makin berat malah. Ini baru awal. Iya. Ada cobaan kok gak dicobain ya kan. Nah, Iya. ini. Masa Oke. nggak dicoba? Loh. Alright, tapi dengan keadaan yang masih cukup tenang ya dari keduanya, Dewa United mereka masih belum bisa melakukan pergerakan dan tinggal gimana caranya nanti mungkin Okta bisa mengirimkan Mueza untuk di diversion. Yap. Tectonic Charge punya AOE yang besar pastinya ini akan bisa memberikan serangan kejut mengingat dari EVOS mereka terbilang 4 diantaranya hero yang jaraknya lumayan deket ya. Ini hero OPT nih ya. Apa tuh? Lui. Dia multi kan kita overthinking ya. Iya. Ini dikirim apa beneran nggak nih orang-orang nih ya gitu? Misalnya sekarang kan udah ketahuan kan kalau Iya. diancang-ancang kan. Oke, dan itu Nathan O'Brien
langsung dikeluarkan, dilanjutkan dengan adanya satu tektonik saja begitu baik hingga membuat tadi Randy pun langsung berhasil tercover. Namun tempat yang lain Turtle berhasil dapat oleh Albert, bahkan untuk sekarang pergerakan dari Erlan begitu baik. Kimnya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan mereka masih selamat. Yap, itu dia. Okta. Travel ya yang ngebawa pulang temen-temennya juga untuk tidak lagi berada di zona yang tidak aman. Tapi again kita masih belum melihat power dari Retribution. Yap. Berhadapan dengan Albert yang menggunakan Fredrin. Objektif kontrolnya kuat banget, apalagi Ki. Tadi dia nggak ancang-ancang ke arah Tsunami Slam. Dia buka Tidal Strike-nya aja untuk ngeganggu Ray yang menyelinap masuk ke area dari Turtle. Waduh, orange buff sekarang. Dicuri lagi. Dicuri lagi, makin kenyang. Makin kenyang dan Ray belum melakukan pertukaran poin kill apapun. Masih hanya dengan perolehan 1 buah assist saja. Dan ini masih belum cukup untuk modal utama dari Fanny bisa dapetin snowball-nya. Yep, luar biasa. Menahan bagaimana laju derasnya XP yang bisa didapatkan oleh Ray. Dan Albert menghambat itu semua loh. Ya ini Albert kuat banget ya pastinya. Makan terus. Wah kenyang sih dia. Selalu bisa dapetin apa yang coba untuk dia maksimalkan. Upaya dari Ki hanya mengintip saja menuju ke arah purple buff yang dimiliki oleh Ray. Tapi so far Ray masih aman sih. Purple buff-nya belum mengalami invasi. Yep. Ini yang bakal harus dipertahankan adalah outer middle turret. Maju sendirian tuh. Outer middle turretnya hancur, ini invade ke arah purple buff bakal sangat-sangat leluasa bisa dilakukan oleh EVOS. Oke, ada konsil terdengar. Kin terlihat posisinya. Kin mau pergi ke arah pada Kin. Langsung diajar habis-habisan. Sementara ada sebuah bantuan tadi yang dilakukan oleh pemain Dewa yang lain. Tapi belum ada yang tumbang sejauh ini. Albert tertinggal. Ada Rondel yang memberikan sebuah backupan. Yap, dan ini nggak ada yang bisa memberikan cicilan damage menuju ke arah Albert. Ya. Karena ini bersemua kan bisa kita katakan dari Dewa juga. Tapi wih! Loh! Ting 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 ting. Inilah legenda hidup kita. Dengan sebuah piala yang begitu melegenda pula yang begitu sulit untuk didapatkan. Satu kata, Apa itu? fakta. Fakta. Ada Mas Eko Aura ya. Mau dibilang itu berkarat, mau dibilang itu apa, tetap. Cuman Mas Eko dan kawan-kawan di EVOS Legend yang punya hal tersebut Betul. untuk di regional kita. Dan kali ini Yap. sudah Oke, mulai terlihat. apalagi Tectonic Charge. Langsung dikeluarkan bola. Pertempuran kembali terpecah tapi Ray menjadi korban dalam pertempuran tersebut. Masing-masing dari jungle udah gak ada lagi. Pertempuran masih terus terjadi. Oktanya harus mundur bersama dengan Maybe, oke. Satu tukar dua ya. Junglernya sama-sama tumbang juga. Tapi fight panjang banget barusan kita lihat. Dewa adu durability. Sedangkan ya EVOS mereka masih punya damage. Mereka punya Erlan untuk bisa ngepoke dari arah belakang. Bahkan tanpa adanya sosok jungler, tanpa Albert, Turtle masih bisa diamankan oleh EVOS dengan keadaan yang sedang unggul dari segi quantity. Turtle, Perfect. perfect. Yap. Cukup nutrisinya nih. Asupan semua dapat ya. Yep. Oke, maybe-nya udah mulai gerak juga di arah atas untuk bisa mendapatkan setidaknya bayaran outer top turret yang coba untuk dimaksimalkan kali ini. Namun melihat bagaimana inisiasi dari Mueza ini juga bakal jadi mara bahaya ya sebenarnya. Apalagi Albert, Randy yang bisa banget untuk ditabrak seadanya. Namun kali ini EVOS masih memaintain bagaimana keunggulan yang mereka miliki. Perfect Turtle harusnya udah bisa menjadi fondasi awal untuk bisa bermain lebih agresif lagi. Terlihat Ray sudah menyelesaikan ke arah Heptasis dan Malefic Roar-nya. Namun masih belum ada poin kill berlebih lagi yang bisa diciptakan sejauh ini karena targetnya agak berat ya. Mungkin untuk saat ini bisa ke Rondel ataupun Erlan. Tapi masalahnya Rondel juga dari tadi nempel mulu kan sama Albert. Ada di posisi yang aman. Dan masih sibuk juga untuk bisa melakukan farmingan dari Ray itu sendiri. Mungkin ya split push adalah salah satu jawaban untuk bagaimana Dewa bisa memainkan makronya. Oke, Okta tertinggal. Okta apakah bisa selamat? Tapi untuk kali ini Mueza mencoba bisa kabur tadi dengan ada satu Tectonic Charge tapi tidak sempat. Tetap menjadi notifikasi dalam air tersebut. Tapi Albert maju sendiri ke arah depan. Sementara Okta akankah tertangkap basah. Satu terakhirnya Okta. Okta selamat. Itu sebuah ketenangan yang maksimal loh. Dia tenang banget, dia mundur lagi dan dia maju lagi masuk ke dalam diversion teleportnya. Dan akhirnya selamat. Dan ini dia sebuah kunci dari Dewa United. Biarkan saja Ray-nya mainin lane dan ngedistract pemain-pemain dari EVOS. Karena kalau fight 5v5 ini susah banget. Dan itu yang diinginkan oleh EVOS. Oke. Damage yang sama besar tapi tempat yang berbeda.
Ray berhasil tadi mengamankan ke arah Purple Buff dan Ray berhasil kabur. Ray-nya kabur setelah mencuri ke arah Purple Buff yang berhasil dilakukan juga. Namun, sekarang Lord sudah muncul. Lane atasnya sudah mulai dikendalikan oleh EVOS terlebih dahulu. Tapi again ya, EVOS jangan sampai lengah. Ada teleport diversion nantinya untuk bisa mengirimkan siapapun. Tectonic charge yang tadi connect tapi Roundel dengan flickernya berhasil kabur lagi. Dan ini dia serangan balasan langsung dilakukan oleh EVOS. Bahkan Reina yang bisa melihat dari kejauhan. Bahkan untuk kali ini coba lihat Erlannya kembali berhasil menghantarkan damage. Permainan Granger yang begitu berani. Yap, dan itu sedikit telat ya backup-annya karena kayaknya terlalu jauh. Kita tahu range Lui nggak terlalu jauh. Oke, Mighty Swing tadi dikeluarkan. Sementara Randy menjadi satu barricade, satu pagar yang begitu kokoh. Yap, react dari Roundel yang bagus banget tadi untuk bisa menghindari Mueza dan akhirnya fight coba untuk dikembalikan keadaannya oleh EVOS. Tapi memang nggak ada upaya kontes yang ingin dilakukan oleh Dewa. Mereka hanya untuk membeli waktu saja sebanyak-banyaknya sehingga Ray bisa mendapatkan space lagi untuk mencuri ke arah orange buff. Dan bahkan kali ini udah ngedorong ke arah inner turret dari top lane. Dan ini yang memang coba untuk di-maintain dulu sama Dewa United. Mereka sabar, mereka coba untuk memainkan bagaimana makro mereka. Karena ya balik lagi dari EVOS mereka hanya mencoba untuk memaksa dari Dewa untuk fight 5v5 nih dengan lineup seperti ini. Yep. Masih cukup santai, masih cukup sabar sekarang pemain dari EVOS. Perlahan tapi pasti kembali Purple Buff diamankan oleh Ray. Yap, Purple Buff-nya masih aman ya. Seenggaknya bensinnya dari Ray Ada terus. nggak hilang lah ya, tapi konsil. Dan itu di Albert menjadi orang terdepan tadi, bahkan sekarang ada sebuah batingan lagi. Ada satu tsunami slam, dikeroyok habis-habisan. Kembali Era mendapatkan satu poin kill, menambahkan lagi stack dari Skyversion yang milikin. Hanya saja sekarang Ray menggabung, tapi Ray malah menjadi korban di tengah-tengah. Double kill didapatkan oleh Erlan. Wah, hati-hati EVOS. Mereka berkumpul semua karena ada ancang-ancang dari Kin yang masuk dengan Throne of Ruin-nya. Apalagi dispersion rotation. Efek duality dari Okta ini yang sangat mengganggu hero-hero frontliner dari EVOS. Yep. Dan akhirnya ada kemenangan kecil dari Dewa United untuk bisa mendapatkan poin kill yang lebih banyak ya dibanding EVOS, walaupun targeting yang dilakukan sama Dewa ini belum menuju ke arah Erlan. Yep. Erlan berani banget deh. Dia pede dengan teman-temannya, dia percaya kepada teman-temannya. Selagi masih ada teman-temannya di depan, coba lihat damage-nya, coba lihat tuh. Hantarkan terus. Karena memang harus kayak gitu. Yep. Kasihan teman-temannya yang di depan yang udah nahan dispersion rotation. Dan untungnya juga Erlan free banget. Sampai akhirnya dia dapetin poin kill tambahan. Dan so far belum ada poin dead sama sekali untuk hero backline dari EVOS. Roundel dan juga Erlan. 60 tuh stacknya langsung. Udah 60 tuh ya. 630 lagi. Semakin tinggi lagi dan bahkan dengan rapid boots ya, dia ada regen HP, dia dapetin movement speed tambahan juga untuk bisa melakukan aksi pelarian diri atas kejaran Ray mungkin nanti. Erlan. Purple Buff sekarang. Nah udah jadi hyper carry ini sekarang ya. Dari Erlannya juga udah didelegasikan untuk secure sekarang buff-buff yang dimiliki oleh Albert. Tapi ini Mueza mau dibanting lagi kah? Tapi Mueza yang tertinggal, satu yang terakhirnya berhasil. Diambil oleh Erlan kembali, damage-nya sudah sangat cukup. yes, dan Mueza dari tadi nggak bisa bergerak karena Roundel. Yap. Itu dia pergerakan dari Ray, cukup berani masuk area depan. Namun sekarang mereka melakukan sebuah team fight, Roundelnya terpisah, Roundelnya masih bisa selamat. Satu yang terakhirnya maybe malah menjadi korban tepat di tengah dari area offensive EVOS. Yap, memang ada area of effect yang besar. Memang ada crowd control yang sangat-sangat besar. Tapi sayangnya damage yang di-deliver ini masih sangat-sangat minim untuk bagaimana menembus lini pertahanan dari Albert dan juga Poveus dari Randy. Yap. Wah, enak banget ini udah. Albert tebel. Poveus apalagi, belum pasifnya tuh. Kalau emang gak dimanfaatin oleh rekan-rekannya di belakang, buset deh. Yap. Dan lihat ada tadi ancang-ancang diversion. Tapi memang kayaknya nggak salah aja nih ke depan buat ngasih pressure. Dan akhirnya ngebuat dari Randy dan juga Roundelnya yang punya awareness tinggi. Dia langsung cek ke setiap area rerumputan yang ada. Dan kalau kita ngelihat sekarang Erlannya juga udah punya Blade of Despair. Malefic Roar dan juga Wind of Nature dengan ya mungkin perbedaan gap yang jauh karena ini head to headnya juga sama Fighter Gold Lane ya yang farmingnya juga nggak terlalu besar. Mereka bedanya kurang lebih 5.900 tapi 4.500-nya dari Erlan. Semua tabungannya di Erlan. Semua tabungannya ada di Erlan. 4.500-nya ada di Erlan. Yap, dan ini masih susah sih buat Dewa United bisa target ke arah Erlan. Apalagi semenjak udah ada Wind of Nature, semakin susah lagi untuk Ray bisa 1v1 nantinya ke arah Erlan. Mau nggak mau
harus memang tabrak udah di belakang Ya. mungkin ya. Dengan diversionnya juga. Tapi sekarang keadaannya lagi defense nih. Dan itu hal yang cukup sulit untuk bisa dilakukan oleh Dewa United. Oke. Selagi Erlan tidak tersentuh, karena tadi Erlan juga udah punya WON juga Ul. Itu dia. Jadi untuk physical damage-nya mungkin masih bisa ditahan, tapi kita lihat apakah Okta bisa mencuri untuk bisa mengantarkan damage-nya tersebut. Itu dia. Tapi bottom lane ditabrak. Yap, Albert lihat maju sendirian. Albert menjadi orang terdepan, menjadi distraksi pengalian isu. Lord sudah berhasil diantarkan. Mereka berfokus untuk bisa mendapatkan lagi area mid-nya. Yap, Albert memang tahu banget kalkulasi bagaimana sustain yang dimiliki oleh seorang Fredrin, tapi Yap, yap. lordnya Oke, ada satu tektonik yang terpancing. Itu dia. Ada semua pancingan tadi berhasil dilakukan oleh pemain dari Bos. Bahkan untuk sekarang coba lihat Muezanya langsung saja meregang Jawa. Menyisakan 4 player saja. Rodel yang pun masih berhasil mundur. Albertnya berhasil mengatakan DP ke arah terdepan dan lanjutkan lagi dengan Anita Erlan dengan David begitu mengerikan. Maka tuh sekarang triple kill. Ray. Looking for Maniac. Akan seperti apa lagi? Ada satu pancingan di bagian belakang. Immortal terpecah. Erlan mengkabur. Maniac looking for Savage. Adakah tutorial yang akan dilakukan oleh Erlan kali ini? Satu terakhirnya masih ada pergerakan dari Savage. Savage, the real tutorial from Erlan. Erlan menutup game pertama dengan Savage. Membuat dari Dewa United tidak berkutik sama sekali. Tidak ada yang bisa menyentuh Erlan. Untouchable Erlan. Membuat dari defensif Dewa United pun teracak-acak sudah. Dan game yang pertama milik EVOS. Wow. Wow.